Seperti telah diketahui, saat ini Jepang merupakan negara yang tidak bisa disangsikan kepesatan pembangunannya. Jepang masuk dalam 5 besar negara pemberi pengaruh dalam perekonomian dunia. Perhatikan saja, banyak barang-barang rumah tangga yang kita pakai berasal dari Jepang, terutama elektronik dan alat memasak. Padahal, Jepang merupakan negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Namun, bangsa Jepang dapat bangkit dengan cepat. Di Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, yang akhirnya membawa Amerika pada Perang Dunia Kedua. Penyerangan itu membawa luka yang cukup dalam untuk Amerika. Jepang menyerang pangkalan tersebut pada pagi buta saat pasukan Amerika sedang tidak siaga untuk berperang. Untuk kerugian dan korban secara keseluruhan, 21 kapal armada Pasifik tenggelam atau rusak, 188 pesawat terbang musnah dan 159 rusak. Korban jiwa dari Amerika yang tewas berjumlah 2.403 orang, jumlah itu termasuk 68 orang sipil, dan ada 1.178 anggota militer dan warga sipil terluka. Puncak dari kemarahan Amerika kemudian direalisasikan pada tanggal 6 Agustus 1945, dan 9 Agustus 1945. Pada kedua tanggal tersebut, secara berurutan, Amerika menyerang Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pengeboman tersebut sangat di luar dugaan. Jepang segera lumpuh seketika, menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Bom atom ini membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945. Sejak itu, ribuan telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom tersebut. Keadaan Jepang pasca kekalahan perang benar-benar kacau. Banyak bangunan dan juga infrastruktur rusak berat, bahkan rata dengan tanah terkena bom-bom Amerika. Selain kerusakan fisik, rakyat Jepang dihadapkan dengan kerusakan moral, krisis keyakinan dan kehilangan harapan. Otomatis, hal ini sangat berdampak kepada kegiatan politik dan ekonomi sebagai penunjang sebuah sistem kehidupan masyarakat. Tidak adanya aktivitas tersebut berarti roda kehidupan mereka pun juga ikut terhenti. Produksi pangan yang tadinya bisa dipertahankan pada tingkat yang relatif agak tinggi, sekalipun dalam keadaan kekurangan tenaga manusia dan pupuk, dalam tahun 1945 turun sekitar 30%. Akibatnya, pada akhir tahun itu timbul krisis pangan yang berlangsung sampai awal pertama tahun 1946. Kekurangan akan barang-barang diperparah lagi oleh lumpuhnya aparat pemerintah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan barang sesuai harga yang sudah ditentukan. Kekalahan perang ini menghilangkan kepercayaan pada pemerintah dan menciptakan keadaan yang nyaris merupakan anarki. Namun, yang membuat seluruh dunia kagum adalah ketangkasan Jepang dalam penanganan pasca kekalahan perang tersebut. Jepang tidak butuh waktu lama untuk segera bangkit dan menguasai keadaan. Hanya dalam kurun waktu 30 tahun, Jepang segera menjadi salah satu jantung perekonomian dunia. Lalu, apa faktor pendukung kepesatan pembangunan Jepang? Dan bagaimana cara bangsa Jepang bisa mencapai kemajuan pembangunan tersebut? Untuk informasi selengkapnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Karakteristik bangsa Jepang. Bangsa Jepang merupakan bangsa yang tidak mudah menyerah. Dari segi budaya, mereka menerapkan sistem kerja kolektif dan bukan merupakan bangsa yang senang meniru. Mereka selalu berusaha belajar dari kemajuan dan kesalahan bangsa lain tanpa harus mencontoh seutuhnya. Seorang ilmuwan di Jepang benar-benar memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa. Ketika para ilmuwan Jepang belajar teknologi maupun perekonomian di Amerika atau negara-negara Eropa. Saat studi tersebut selesai, mereka akan dengan bangga kembali ke tanah airnya, dan menerapkan apa yang didapat dengan beberapa modifikasi keunikan sistem sosial, dan sistem budaya yang mereka miliki. Bangsa Jepang memiliki rakyat yang cukup nasionalis.
Ekonomi modern mereka berkembang secara simultan, dengan identitas budaya nasionalnya. Banyak pengamat barat menyebut, bahwa identitas kebudayaan dan institusi sosial adalah embrio kapitalisme Jepang. Ilmuwan barat menjuluki kebangkitan perekonomian Jepang sebagai sebuah pengecualian menyimpang, anomali, dan paradoksal. Bagi ilmuwan Jepang, teori ekonomi barat hanya dianggap sebagai bahan baku, dan bukan alat yang langsung bisa dipakai. Para perencana ekonomi Jepang tidak pernah percaya, bahwa untuk menjadi negara maju, nilai-nilai tradisional harus dipinggirkan seperti yang terjadi di Barat. Mereka sangat percaya, bahwa nilai-nilai tradisional justru harus dipertahankan sebagai penyeimbang. Itulah kenapa bangsa Jepang dapat tumbuh pesat secara perekonomian, namun masih dengan ciri negara timur yang khas. Lifetime employment, seniority-based system, dan traditional family system adalah contoh-contoh nilai dan institusi tradisional Jepang yang masih terpelihara hingga sekarang. Strategi pembangunan ekonomi Jepang. Mempelajari perkembangan perekonomian Jepang tidak bisa dilepaskan dari mempelajari struktur sosial dan budayanya. Pemerintah Jepang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial, dan mengintegrasikan tradisi sosial ke dalam sistem pembangunan ekonomi. Salah satu aspek yang mendorong keberhasilan Jepang dalam membangun sumber daya manusia pasca Perang Dunia Kedua, adalah membudayakan sistem kerja kelompok. Yaitu suatu sistem, di mana para insinyur Jepang yang dikirim ke Barat untuk belajar harus kembali ke Jepang dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ilmu dan teknologi yang mereka bawa, harus diajarkan kepada semua anggota kelompoknya. Sedangkan dalam aspek rencana pembangunan pasca kekalahan perang, Jepang memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan. Di antara negara-negara maju, Jepang adalah negara yang paling tinggi tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunannya, meliputi fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik, dan lain-lain. Rakyat Jepang masa sekarang sudah menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Bahkan untuk daerah pedesaan di pegunungan, mereka mendapatkan fasilitas jalan, air minum dan listrik yang kurang lebih sama seperti di Tokyo, Kyoto, Osaka dan kota besar lain. Untuk sumber daya pembangunan tersebut, Jepang berbeda dengan negara-negara maju lainnya. Bangsa Jepang sangat sedikit menggunakan sumber daya yang berasal dari hutang luar negeri, terutama pada dekade awal pembangunan industri. Sementara negara-negara Eropa seperti Belgia, Perancis, bahkan Rusia justru menggantungkan pada foreign capital atau hutang luar negeri yang difasilitasi oleh British capital dan French capital pada era tahun 1800-an. Pemerintah Jepang pada saat itu, benar-benar belajar dari pengalaman negara lain yang mengalami kesalahan dalam mengelola foreign capital, seperti yang terjadi di negara Mesir dan Turki, yang menyebabkan kekacauan ekonomi di kedua negara tersebut. Belajar dari kegagalan negara lain, pemerintah Jepang giat mengkonsolidasikan sumber daya domestik dan mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk menjadi mitra pemerintah dalam membangun dan memajukan perekonomian nasional, serta membantu dan memfasilitasi masyarakatnya menjadi pengusaha-pengusaha baru. Dengan mengefektifkan sumber daya baru tersebut, Jepang memulai revolusi industrinya sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam sejarah Jepang, sebelum tahun 1900, pinjaman luar negeri yang terbesar tercatat hanya 5 juta yen, yang dipinjam pada tahun 1870, ketika membangun ruas jalan kereta api antara Tokyo dan Yokohama. Prosentase pinjaman tersebut masih sangat kecil, dibandingkan dengan total dana yang dipakai untuk membangun ruas jalan kereta api pada saat itu. Keunggulan Jepang lainnya dalam hal rekonstruksi perekonomian pasca Perang Dunia Kedua, yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur fisik, adalah bahwa infrastruktur sosial yang dibangun sejak masa keemasan samurai, tidak ikut hancur akibat perang. Meskipun infrastruktur fisik luluh lantak, pengangguran besar-besaran tak dapat dihindari, namun sistem pendidikan yang telah diwajibkan sejak masa Tokugawa dan para shogun, terus didorong agar masyarakat terus belajar. Terutama dalam hal membaca dan menulis, serta terus membangun sistem pendidikan dan bisnis tradition. Dua infrastruktur sosial penting yang telah dibangun inilah, yang pada akhirnya menjadi landasan yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi modern di Jepang dalam waktu yang relatif singkat.
Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya manusia merupakan hal sangat penting sebagai bagian dari infrastruktur sosial dalam proses pembangunan suatu negara. Di samping strategi perekonomian yang tepat, yaitu menghindari hutang luar negeri dan memanfaatkan perusahaan-perusahaan lokal, salah satu faktor penentu pesatnya pembangunan bangsa Jepang adalah masih dipertahankannya nilai-nilai tradisional. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi, mereka mengembangkan model mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa konsep dan sistem perekonomian yang dipakai di Barat dianggap baru mencapai proses bahan baku dan belum ready to use. Itulah yang menyebabkan Jepang bisa segera bangkit dari negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua menjadi raksasa ekonomi dunia dari Asia Timur.